Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arki Haikal dari kelas akuntansi B 2018 akan menjelaskan terkait dua materi, yaitu materi pertemuan keempat dan juga materi pertemuan keenam, yang dimana materi pertemuan keempat yaitu strategi perusahaan menghadapi COVID-19 atau Corona, dengan syarat sesuai perusahaan yang kita pilih pada saat menjelaskan infografis yang telah kita buat pada tugas tersebut. Adapun pertemuan ke-6 yaitu materinya infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materinya. Adapun perusahaan yang saya pilih yaitu perusahaan Amazon dalam tugas cara perusahaan menanggulangi COVID-19 atau virus corona. Perusahaan Amazon itu sendiri adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada e-commerce, komputasi awam, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Ini dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama dengan Google, Apple, dan Facebook. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington. Adapun dampak COVID-19 atau virus corona terhadap perusahaan Amazon adalah perusahaan Amazon harus rela kehilangan valuasi dengan jumlah 5.824 triliun karena pasar saham terus merosot karena sentimen kekhawatiran akan virus corona atau COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi. Dilansir dari CNBC Internasional, saham Amazon turun 7,98%. Itu karena investor terus khawatir tentang penyebaran virus corona dan dampak potensial pada perekonomian. Jika dihitung sejak awal tahun ini, harga saham Amazon turun 9,3%. Adapun upaya Amazon dalam menanggulangi COVID-19 atau virus corona yaitu Amazon memblokir semua pengiriman produk yang tidak mendesak sebagai upaya menekan penyebaran virus corona dan hanya akan menerima pengiriman bahan pokok sehari-hari, pasokan medis, dan produk permintaan tinggi lainnya. Yang kedua yaitu Amazon juga menyatakan bahwa telah menghapus lebih dari 1 juta produk dari daftar barang di toko online tersebut karena harganya dimainkan terkait virus corona. Selain itu, Amazon juga menghapus produk dari daftar karena daftar tersebut menggunakan virus corona sebagai iklan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menjelaskan tentang infrastruktur TI atau teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu infrastruktur teknologi informasi atau infrastruktur TI. Infrastruktur TI atau teknologi informasi yaitu seperangkat komponen teknologi informasi yang merupakan dasar dari layanan teknologi informasi itu tersebut. Biasa mengacu pada komponen-komponen yang diperlukan untuk keberadaan, pengoperasian, dan pengelolaan lingkungan informasi teknologi perusahaan yang mendorong fungsi bisnis. Nah, timbullah pertanyaan, infrastruktur TI terdiri dari apa saja? Adapun komponen dari infrastruktur TI yaitu hardware. Yang pertama hardware, perangkat keras, ada filenya. Yang kedua software, aplikasi sistem operasi. Yang ketiga yaitu jaringan, mendukung koneksi internet. Yang keempat fasilitas lain, yaitu keamanan infrastruktur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen yang pertama yaitu komponen hardware.
Hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Komponen yang kedua yaitu software. Software atau perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Komponen yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Komponen yang keempat yaitu keamanan infrastruktur. Keamanan fisik infrastruktur teknologi informasi secara fisik adalah pengamanan terhadap suatu objek agar objek tersebut tidak mengalami gangguan ataupun kerusakan secara fisik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tren platform perangkat keras. Yang pertama ada yaitu platform digital mobile seperti notebook, tablet, smartphone menjadi alat yang banyak digunakan dalam bisnis, lebih mudah digunakan karyawan, dan lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua yaitu virtualisasi atau cloud computing, yaitu akses data tanpa batas waktu dan tempat. Yang ketiga yaitu green accounting, meminimalisir dampak IT atau teknologi informasi teknologi bagi lingkungan seperti prosesor hemat energi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu komputasi otonom, yaitu sistem dapat menyesuaikan, melindungi, serta memperbaiki diri sendiri. Yang kedua yaitu tren platform perangkat lunak. Tadi kan sudah tren platform perangkat keras, sekarang perangkat lunaknya. Yang pertama yaitu perangkat lunak open source, yaitu aplikasi yang dibuat oleh programmer lepas, tidak terkait, biasanya bisa di-download di Play Store, App Store, atau website sendiri. Yang kedua yaitu perangkat lunak untuk web seperti Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Infrastruktur dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur eksternal dan infrastruktur eksternal. Adapun perbedaannya yaitu kita ke internal dulu. Yang pertama, perusahaan bisa bangun sendiri dari awal, artinya menyiapkan segala komponen sendiri. Yang kedua, biayanya besar. Dan yang ketiga, kualitas SDM menjadi pertimbangan penting. Sedangkan infrastruktur eksternal yaitu perusahaan bisa menyewa jasa perusahaan lainnya. Yang kedua, biaya tidak sebesar membangun sendiri atau biaya tidak sebesar infrastruktur internal. Yang ketiga yaitu resikonya keamanan data menjadi pertimbangan penting. Sekian dari penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.